Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Maxco Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas. Wall Street mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang masa pada Senin waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia Barat. Bursa saham Amerika Serikat terangkat optimisme investor yang dipicu oleh prospek pemulihan ekonomi lebih cepat dari krisis kesehatan global, didorong oleh peningkatan stimulus dan peluncuran vaksin yang dipercepat. Ketiga indeks saham utama Amerika Serikat menguat, dengan indeks S&P 500 dan indeks Dow Jones membukukan kenaikan harian ke-6 berturut-turut, dan menjadi kemenangan beruntun terpanjang sejak Agustus. Perusahaan-perusahaan kecil yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari rebound ekonomi mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih besar. Selasa 9 Februari 2021, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 237,52 poin atau 0,76% menjadi 31.385,76. Indeks S&P 500 menguat 28,76 poin atau 0,74% menjadi 3.915,5. Sebaik 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi melonjak 4,17% dan memimpin kenaikan. Namun, sektor utilitas tergelincir 0,78% dan menjadi satu-satunya kelompok yang menurun. Indeks komposit Nasdaq ditutup meningkat 131,35 poin atau 0,95% menjadi 13.987,64. Namun rally yang diperpanjang memberikan beberapa perhatian. Saham telah dinilai terlalu tinggi hampir sepanjang tahun lalu, dan hal-hal yang kami lihat sekarang dengan GameStop dan Bitcoin, dan ini merupakan tanda spekulasi bukan investasi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan pengusaha Amerika Serikat mendambahkan hanya 49.000 pekerjaan pada bulan Januari setelah memangkas 227.000 pekerjaan yang direvisi turun pada bulan Desember. Laporan pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan mengindikasikan ekonomi Amerika Serikat masih berjuang untuk pulih karena dampak dari infeksi COVID-19 yang melonjak. Menurut Kepala Ekonom FHN Financial Chris Lowe pada hari pekan Jumat lalu, laporan ketenagakerjaan lemah lainnya menggarisbawahi tantangan untuk membuka kembali ekonomi, sementara sebagian besar populasi masih rentan terhadap COVID-19. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk kembali ke lapangan kerja yang maksimal. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan jika Kongres menyetujui paket bantuan fiskal Presiden senilai 1,9 triliun US$, Amerika Serikat dapat kembali bekerja penuh tahun depan. Mengutip analis terbaru dari kantor anggaran Kongres, Yellen mengatakan tingkat pengangguran Amerika Serikat akan tetap tinggi untuk tahun-tahun mendatang tanpa dukungan tambahan. Paket ini hampir disahkan pada hari Jumat waktu setempat ketika anggota parlemen menyetujui garis besar anggaran yang akan memungkinkan Demokrat untuk mengeluarkannya melalui Kongres tanpa dukungan dari Partai Republik. Selain itu, investor juga mengapresiasi kecepatan pemerintah Amerika Serikat dalam mendistribusikan vaksin antivirus corona. US Center of Disease Control and Prevention mencatat sudah 31,59 juta orang menerima satu dosis vaksin dan sebanyak 9,15 juta orang sudah disuntik dosis kedua. Mengutip riset Citi, sepertinya target Presiden Joe Biden untuk mencapai kekebalan kolektif dalam 100 hari pemerintahannya dapat tercapai. Saat ini rata-rata vaksinasi di negeri Amerika Serikat mencapai 1,44 juta dosis per hari. Bursa saham Asia kompak dibuka menguat pada hari Selasa di tengah capaian rekor tertinggi bursa saham Amerika Serikat pada perdagangan Senin hari ini. Pagi ini tercatat indeks Nikkei Jepang dibuka menguat 0,15%, Hang Seng Hong Kong tumbuh 0,42%, Shanghai Composite China bertambah 0,21%, dan Straits Times Index Singapura naik 0,56%. Kospi Korea Selatan juga terapresiasi 0,52% setelah sempat ditutup terkoreksi pada perdagangan kemarin. Dolar cenderung datar menjadi sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia Barat. Kondisi ini terjadi setelah dolar jatuh tajam terseret data pekerjaan Amerika Serikat yang mengecewakan akhir pekan lalu, bahkan ketika investor juga fokus pada rally mata uang kripto yang dipimpin oleh Bitcoin.
Selasa 9 Februari 2021, indeks dolar terakhir berada di 90,95, sedikit berubah pada Senin waktu setempat. Pada Jumat waktu setempat, indeks dolar jatuh setelah data menunjukkan ekonomi Amerika Serikat menciptakan lebih sedikit pekerjaan dari yang diharapkan pada bulan Januari dan kehilangan pekerjaan pada bulan Desember lebih besar dari yang dilaporkan semula. Namun, investor terus melihat pemulihan Amerika Serikat yang lebih cepat daripada di kebanyakan negara. Banyak analis sekarang percaya dolar akan tetap dalam penawuran beli dalam jangka pendek, dekat hingga menengah, setelah penurunan hampir 7% pada tahun lalu. Sepanjang tahun ini, dolar telah menguat sebesar 1,1%. Harga emas dunia naik lebih dari 1% karena ekspektasi paket stimulus ekonomi Amerika yang besar mendukung daya tarik bullion sebagai lindung nilai inflasi. Mengutip CNBC, Selasa 9 Februari 2021, harga emas di pasar spot melesat 1,1% menjadi 1.831,28 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara itu, emas berjangka Amerika Serikat ditutup melambung 1,2% menjadi 1.834,20 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Penguatan emas dunia sebenarnya sudah terjadi sejak Jumat lalu setelah indeks dolar Amerika Serikat terkoreksi dari level tertinggi 2 bulan. Rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang kurang bagus membuat indeks dolar Amerika Serikat merosot 0,53%. Ditambah lagi, Presiden Joe Biden dan sekutu Demokratnya di Kongres membuka jalan untuk paket bantuan COVID-19 senilai 1,9 triliun dolar Amerika Serikat ketika anggota parlemen menyetujui garis besar anggaran yang akan memungkinkan mereka untuk memperkuat rencana tersebut tanpa dukungan dari Partai Republik. Hasil survei mingguan yang dilakukan oleh Kitco menunjukkan para analis di Wall Street masih optimis emas akan menguat lagi. Hasil survei tersebut menunjukkan sebanyak 64% dari 14 analis memberikan proyeksi bullish atau tren naik bagi emas di pekan ini. Sementara 29% melihat emas akan bearish atau tren turun dan 7% netral. Harga minyak dunia meroket 2% pada perdagangan Senin kemarin dan komoditas ini mencapai level tertingginya lebih dari setahun dan mengukuhkan harga terbaiknya sejak pandemi virus corona. Brent bahkan melampaui harga 60 dolar Amerika Serikat per barrel. Kenaikan ini didorong pemotongan pasokan di antara produsen utama dan harapan untuk stimulus ekonomi Amerika yang lebih lanjut. Selasa 9 Februari 2021, minyak mentah berjangka Brent patokan internasional ditutup melonjak 1,22 dolar Amerika Serikat atau 2,1% menjadi 60,56 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara itu, patokan Amerika Serikat minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 1,12 dolar Amerika Serikat atau 2% untuk menetap di 57,97 dolar per barrel. Kedua benchmark tersebut berada di level tertinggi sejak Januari 2020. Brent dan WTI meroket lebih dari 60% sejak awal November karena optimisme seputar distribusi vaksin virus corona serta pengurangan produksi dari anggota OPEC+. Arab Saudi menjanjikan pemotongan pasokan tambahan pada bulan Februari dan Maret, menyusul pengurangan oleh anggota lain dari organisasi negara eksportir minyak dan sekutunya. Investor mengawasi paket bantuan COVID-19 senilai 1,9 triliun US dollar di Amerika Serikat yang diprediksi akan disahkan secepatnya pada bulan ini. Harapan bahwa ekspor minyak Iran akan segera kembali ke pasar telah berkurang, mendukung harga minyak. Presiden Joe Biden mengatakan Amerika Serikat tidak akan mencabut sanksi terhadap Iran hanya untuk mengembalikannya ke meja perundingan, sementara pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan semua sanksi harus cabut terlebih dahulu. Sekian berita seputar indeks saham, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.